Misalnya kalau ada orang punya kasus hukum, Ya, kita terus tolong aparatur hukum, ya kita punya kenalan terus kita ngasih dia. minta dibebaskan. Ya. Kayak kemarin ada aparat dari KPK yang ketangkep itu. Ya, Nah, itu juga nolong, cuman itu namanya bukan saling menolong, itu namanya bersekongkol. Beda. itu zong sih. Zong banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Aki, ngabuburit bareng Aki. Sama Davi. Sama Davi. Kalau kedengaran bunyi nying itu namanya orang sebelah lagi ngebetulin rumahnya, jadi pakai gerindra. Pakai gerinda. Masa ngebetulin rumah pakai partai politik, pakai gerinda. Dikurangi satu jadi lempeng, Pak. Gitu. Nah, ngapain, Wi? Ini nih Ki, temen udah tolong terus minta tolong dari tadi. Oh, Asik banget. kamu dimintain tolong terus sama Iya, teman. Ki. Ya bagus dong, artinya kamu terpilih untuk dimintain tolong. Allah memberikan ruang pada kamu untuk bisa membuka ruang ibadah, nolong orang itu. Oh, jangan merasa diusahakan. Emang kenapa repot dimintain tolong? Enggak juga sih Ki, cuman terus-terusan aja, terus-terusan. Ya nggak apa-apa, mungkin kan belum berhasil, belum kamu tolong. Belum Ki. Emang berat. Enggak juga Ki. Ya kalau nggak juga ya tolong orang. Timbang mindahin tempat sampah aja nggak mau misalnya. Ya, kalau berat mah kangennya Dilan Ki. Kalau berat mah kangennya Dilan. Iya, itu ngalamin juga. Oh, enggak. Nggak usah rindu itu berat biar aku aja. Oh, iya. Mantap. Zaman SMA itu dulu. Zaman Belanda, zaman Jepang. Zaman Belanda Ki. Iya. Udah lama Ki ya? Udah lama, alhamdulillah. Nah, Aki sore ini ketemu Davi lagi, ketemu semuanya sama itu namanya teman-teman Davi ya. Iya dong. Sama semua mudah-mudahan pasti kalau ibu-ibu lagi repot mempersiapkan tajil. Ini sudah hari yang berapa ini? 13. Hari yang ke-13. Alhamdulillah, berarti kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 13 hari 13 sama hari. hari ini. Alhamdulillah lancar ya Ki ya? Lancar. Lagi lancar nggak Ki? Oh, Lancar nggak? lancar. Puasa itu kan ringan kalau kita jalankan dengan ikhlas. Sebab apa? Jangan merasa hanya sekedar kewajiban. Kewajiban itu doktrinnya. Aturannya dalam agama Islam kan harus ada selain syahadat sholat, ya kan, zakat dan puasa. Nah inilah. Itu hukumnya sebagai orang Islam yang beriman kudu puasa. Itu hukumnya. Tapi dalam esensinya sebetulnya bukan hanya merupakan kewajiban, tapi kebutuhan kita untuk membersihkan diri, membakar dosa-dosa, melatih diri, sensitivitas dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi balik lagi ke soal kamu tadi. Kalau kamu bisa nolong orang, tolong. Berlomba-lomba lah justru menolong kebaikan. Apalagi bulan Ramadan. Oh, bulan berkah. Setiap kata Pak Ustadz juga, setiap perbuatan baik dilipat gandakan lebih dari 70 kali lipat. Begitu. Gimana nanya dong Ki? Kalau misalkan ya kita menolong orang terus lagi kena kasus, kan dalam kesusahan juga ya. Kita tolong, misalkan kita punya kenalan yang di bidang itu, kita tolong gimana Ki? Cuman keburukan kasusnya itu Ki. Misalnya kalau ada orang punya kasus hukum, Ya, kita terus tolong aparatur hukum, ya kita punya kenalan terus kita ngasih dia. minta dibebaskan. Ya. Kayak kemarin ada aparat dari KPK yang ketangkep itu. Ya, Nah, itu juga nolong, cuman itu namanya bukan saling menolong, itu namanya bersekongkol. Beda. itu zong sih. Zong banget itu guys. Zong Nah, banget itu. Jadi Kena lo. jadi artinya gunakan kekuasaan, kapasitas kita, amanah kita untuk apa? Untuk kebaikan agar apa? Agar menghasilkan manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Dan agar juga menolong orang lain meringankan. Kalau kita bisa menolong orang lain, berarti kan nanti Allah menolong kita. Tapi kalau yang tadi orang punya kasus, minta SP3, diturutin sama aparatur, itu namanya bersekongkol. Tahu bersekongkol? Iya, berkolaborasi, collab gitu loh, guys. Collab itu nggak benar. Gak boleh Ki itu. Nggak boleh. Tapi yang boleh ya nolongin orang. Misalnya ada orang
ibu-ibu tiba-tiba pecah ban mobilnya. Dia nggak bisa ngedongkarkan perempuan lemah ke bengkel jauh, sementara dia mesti jalan. Kita berhentilah kalau nggak ngejar waktu banget. Turun sepeda motornya atau berhenti mobilnya. Bantuin dong, itu menolong. Kirain nanya doang lagi apa, cabut lagi. Nah, setelah nolong baru minta nomor handphone. Ada. Mana tahu dia mau minta tolong lagi, mungkin maksudnya gitu. Tetap ke feedback ya. Iya, kalau Aki zaman muda gitu, selalu minimal selfie dulu nomor teleponnya. Barangkali ibu lain mau didongkrak lagi sama saya, nanti saya dongkrak. Gitu dong. Ya, gitu. Okay. Aki bukan ngajarin nggak bener, namanya dongkrak-mendongkrakkan tugas cowok. Dia kan tahu. Lu suka pernah ngedongkrak orang? Enggak, belum Ki. Belum waktunya, belum ada yang kempes. Ya, oke. Ngerti Ki. Dia demen kalau orang tua cerita dongkrak-mendongkrak. Ini dongkrak mobil. Iya, pikirannya bulan puasa. Masih siang nih. Masih siang. Justru itu batal. Hati-hati. Maksud Aki tadi menolong orang itu dari sisi manapun kita perlu. Misalnya ada orang kelihatan, mungkin dia nggak minta sama kita, ngegeletak di pinggir jalan, nungguin. Kan banyak yang suka kuli-kuli bawa pacul, bawa pengki. Dia hari itu belum dapat pekerjaan, otomatis belum tentu bisa makan. Kita punya uang berapapun kita kasih buat dia, atau mungkin punya makan kasih buat dia. Masya Allah, kebahagiaan dia akan mendoakan pada kita. Tapi kalau misalnya kira-kira di bis ada yang mau nyopet, lalu kita ngelihat, kita halangin orang yang mau lihat, itu nggak boleh, itu bersekongkol. Walaupun kita nggak kenal sama copet, belum tentu kebagian kalau dapat. Iya. Ya kan? Bagian gebukin doang. Aki dulu begitu. Apanya? Zaman sekolah, begitu kan zaman copet. Zaman dulu, zaman bis-bisnya ada Gamadi, Marantama, kagak tahunya. Zaman dulu, ya kan Jakarta Transport dulu kan, terus Mayasari. Ah, itu masih ada Ki. Mayasari, Bakti. Punya teman itu Ki. Kan. Jadi begitu ada copet, Aki di belakang copet itu ngeliatin. Itu dompet ibu tuh udah slidingnya udah dibuka. Dompetnya udah ketarik-tarik nongol. Cuma kasih enggol lagi copetnya. Geser. Aki dulu, Aki yang ambil dompetnya. Sama nggak boleh Ki. Diselamatkan, kasih tahu, Bu, ini dompet ibu. Mau dicopet sama ono. Digebukin tuh copet. Ini saya yang ambil duluan. Kalau saya copet, saya umpetin. Saya bukan copet, saya ingin amat. Daripada diambil dia nggak balik, mendingan ambil sama Aki. Tapi isinya ada berapa Ki? Apa? Isinya ada berapa? Waduh, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Kasih ke situ nomor teleponnya berapa. Tetap feedback ya Ki ya? Paling nggak takut dia mau dicopet lagi, nanti telepon lagi. Jadi bodyguardnya Ki ya? Gitu. Oh, tapi kalau ada copet mah Aki nggak mau dongkrak, biasa aja. Nggak didongkrak. Kalau itu didongkel. Nah, terus nolong-menolong itu tidak terbatas pada orang siapa. Tidak terbatas agamanya apa, sukunya apa, posisinya kayak. Jangan dikira yang butuh pertolongan itu hanya orang-orang yang tidak mampu. Sebut saja misalnya orang fakir miskin butuh pertolongan karena dia nggak bisa beli makan. Orang kaya juga perlu ditolong. Minimal dinasehatin. Yang dermawan punya harta. Itu juga menolong dia untuk menyelamatkan. Betul. Betul. Nah, sebab apa? Kan di Al-Quran ada kaitannya tuh. Di Al-Humajah tuh. Ya kan? Bahwa celakalah bagi orang-orang yang memaki dan mencaci maki dan mengumpat. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Nah, itu kita nasihati. Jangan ditumpuk hartanya. Coba yang di Swiss bawa kemari, biar sini orang sini nikmati. Yang di Singapura bawa kemari. Di sini lagi kagak ada duit bagi-bagi sama orang fakir miskin. Masya Allah. Dia insya Allah. Dosa cari uang haramnya itu tetap akan dihisap, pasti ada hitungan. Tapi paling gak ada manfaat, walaupun itu duit nggak beres misalnya. Kan mending bagi-bagi orang sini daripada dimakan orang sana. Betul Ki. Ki, ada yang nanya nih Ki. Nanya? Ya. Ki, kalau nolongin anjing yang kejepit boleh nggak? Anjing kan haram, bagaimana Ki? Kata siapa? Kata anjing haram kalau dimakan, kalau nggak dimakan enggak. Dari Futu, dari Depok. Oh, gitu. Jadi bagaimana cara nolongin anjing kejepit? Tanya dulu persoalannya, kenapa sampai kejepit? Lu mainnya tempat sempit sih. Tapi kenapa anjing bisa kejepit tuh? Dia berbahasa, belum pernah ada anjing kejepit. Yang kita pikirin yang bikin perbahasa dari mana dia? Kapan dia ngeliat anjing kejepit?
Itu kan ibarat pribadi. Bisa kelihatan itu. Nolongin anjing kejepit, setelah ditolong dia menggigit. Itu persoalan. Misalnya gini, Aki dulu kalau waktu kamu susah gitu kan ya, kamu Aki tolongin. Setelah kamu hidupnya hebat itu nggak ingat sama Aki. Kadang-kadang mungkin dia jahat sama Aki, memfitnah. Itu namanya nolongin anjing kejepit. Bukannya berterima kasih. Emang kapan anjing berterima kasih? Enggak. Bisa jadi. Coba. Kita mau nolong anjing aja, anjing akan menyerang kita, ngegonggong. Bisa aja kita mau jahat sama dia, padahal kita mau nolongin. Betul? Betul. Jadi itu nolongin anjing kejepit, ya bagus aja. Cuman caranya aja. Kalau bisa nolongin anjing kejepit, jangan dari depannya. Kenapa gitu? Kan dia melihat kita. Gigit. Dari belakang kita. Lepas, tak begitu dia nyerang, jongkok. Kalau diserang anjing itu kuncinya jongkok, jangan berdiri disambar, jongkok, dia akan diam. Gitu. Jadi kaki kita nggak digigit. Gitu. Cuman kalau kita jongkok, punggung kita yang digigit. Badan hancur, kaki mah nggak apa-apa. Badan hancur tapi tetap digigit enggak. Kan ada peribahasa juga. Kalau anjing tuh banyak peribahasanya. Memang nasib anjing gitu ya. Makanya disebutnya anjay. Ya. Ini misalnya. Memang jangan seperti anjing. Dikasih makan tuannya di rumahnya dengan daging, tapi begitu keluar dia makan sampahan. Memang makan sampah. Artinya apa? Orang nggak bersyukur, ibaratnya. Dia sudah dapat apa-apa, kalau di tempat lain makanan yang haram pun dia ambil. Udah dapat yang halal, yang bagus di luar pun dia ambil. Gitu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing juga. tetap pakai. Iya. Jangan sampai jadi anjing hitam. Kan nggak ada yang ada kambing hitam. Iya kan, begitu ya. Betul Ge. Lu jangan ketawa aja lu. Iya Lu gitu. juga lucu biar gua ketawa. Jadi anjing itu, ini kita lagi ngebahas anjing soal tolong menolong tadi. Tadi kan menolong anjing kejepit. Dan anjing banyak dijadikan peribahasa banyak gitu. Jadi anjing menggonggong biarlah kafilah tetap berlalu. Artinya ngomong apapun orang, kalau itu kebaikan, menolong orang, ngapain gitu? Tidak nolongin orang rumah sebelah. Dia kan itu orang nggak beres, nggak apa-apa karena dia butuh makan, kita kasih makan. Menolong itu tidak terbatas bahwa orang itu berdosa atau tidak, kita tolongin aja. Jadi jangan melihat hal-hal lain. Pokoknya tujuan kita menolong, memudahkan orang itu untuk hidup. Ikhlas menolong. Ikhlas menolong gitu. Jadi jangan itu masih orang ini isi atau jangan nolongin orang itu partainya beda sama kita. Partai B. Urusannya apa sama partai? Atau agama itu jangan. Gitu. Ya, apaan? Puasa berlimpah kan pahalanya. Ya, puasa berlipat ganda, berlimpah pahalanya kalau kita melakukan tolong menolong. Begitu. Ada penonton bayaran juga nih ya. Iya. Kalau misalnya Dapi sekarang, ambilin air nih, Aki aus misalnya, ambilin, tapi nanti buat buka, gitu. Tapi kalau misalnya kalau Aki makan uzur, bisa juga nggak puasa ya. Jadi kita nggak ngebahas ke situ, yang paling penting. Boleh sekarang Dapi udah tahu, tolong menolong untuk kebaikan itu namanya fastabiqul khairat juga, saling berlomba dalam kebaikan. Tapi kalau nolong ketidakberesan itu namanya bukan tolong menolong, tapi bersekongkol, bersekongkol. Dari saling nolong menolong, entar dari saling nyolong menyolong. Nyolong menyolong. Udah banyak juga tuh. Istilah banyak diistilahkan kan. Ada namanya kalau ilmu bahasa itu ada metafora, ada juga personifikasi, ya kan gitu ya. Gaya kalau personifikasi itu seolah-olah menganggap bahwa benda mati seolah-olah benda hidup. Iya. Kalau metafora justru yang hidup dianggap seperti benda mati. Gitu, paham? Betul. Jadi mudah-mudahan nanti kalau amat Dapi sama teman keluar bulan puasa nih, jalan aja, pasti banyak orang yang minta tolong. Ya, jadi gitu. Kalau bisa ada orang, taruhlah ada orang yang kesusahan sedikit aja, bantu dengan apa yang kamu punya. Punya uang, beri uang. Punya makanan, kasih makanan. Punya tenaga, kasih tenaga. Gitu. Tapi nggak perlu juga kalau kemana-mana kamu misalnya bawa dongkrak kayak aku tadi, nggak usah. Takut diperlukan Ge. Takut diperlukan. Itu cuma niat banget, siap. Ayo bentar lagi kita mau. Iya udah mau bukan Ki. Betul. Aki ada bukber sama teman-temannya, ada teman SD.
Masih pada kenal Ki? Masih pada kenal teman-teman SD emang? Kan ada grupnya temen SD. Widih. Rata-rata umur 80-an. Masih main WA, masih main Instagram. Tapi geter tangan. Geter kan. Umur 84 masih main Instagram. Aduh. Kirim-kirim ini apa namanya? Hasil pemeriksaan gula darah biasa. Grupnya udah grup bapak-bapak ya? Grup aki-aki. Oh, bukan Pak. Ini aku mau minta ini satu boleh ya? Boleh Ki. Kurma yang 7 biji ini. Dari Castle. Ajwa. Ya, dari Castle Farm. Ini tulisannya ini. Ini hebat ini. Premium organik. Premium organik. Kalau mau beli di mana nih, Pik? Langsung di Castle Farm Ki. Oh, kalau di sini di mana? Di DBM lagi. Oh. Sudah dipastikan ada Di banyak mana itu? di Galaxy. Aduh mau jatuh. Dapur Bami. Iya. Bisa aja loh. Harus jualan tetap. Oh, iya. Yuk, Aki pamit dulu. Sampai ngeces. Selamat berbuka puasa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.